Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Almira, salah satu mahasiswa dari Universitas Telkom Kendal, program studi manajemen informatika. Kali ini saya akan membahas mengenai tugas saya, yaitu dengan mata kuliah Sistem Keamanan Informasi. Nah, kali ini dengan tema kelebihan dan kelemahan sistem keamanan dalam sistem informasi akuntansi dan manajemen. Yang pertama, di sini kita akan membahas pengertian keamanan sistem informasi. Nah, keamanan sistem informasi ini adalah suatu manajemen pengelolaan keamanan yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi, dan melindungi berbagai sistem informasi dari suatu resiko terjadinya tindakan ilegal seperti penggunaan tanpa izin, penyusupan, dan perusakan terhadap berbagai informasi yang dimiliki. Di sini juga ada tujuan keamanan informasi. Yang pertama adalah kerahasiaan. Kerahasiaan ini bertujuan untuk melindungi data dan informasi dari perusahaan dari penyingkapan orang-orang yang tidak berhak. Inti utama dari aspek kerahasiaan ini adalah usaha untuk menjaga suatu sistem informasi dari orang-orang yang tidak berhak mengakses. Privasi lebih ke arah data-data yang sifatnya privat. Serangan terhadap aspek privasi misalnya yaitu usaha untuk melakukan penyadapan, usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan privasi yaitu adalah dengan menggunakan teknologi kriptografi. Kriptografi ini sendiri yaitu ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti keabsahan, integritas data, serta autentifikasi data. Yang kedua, tujuannya yaitu adalah ketersediaan. Nah, ketersediaan ini aspek yang berhubungan dengan metode untuk menyatakan bahwa informasi ini benar-benar asli atau orang yang mengakses atau memberikan sebuah informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud. Masalah pertama untuk membuktikan keaslian dokumen ini dapat dilakukan dengan teknologi watermarking atau digital signature. Watermarking juga dapat digunakan untuk menjaga intellectual property, yaitu dengan menandatangani dokumen atau hasil karya pembuat. Masalah yang kedua yaitu biasanya berhubungan dengan akses kontrol, yaitu berkaitan dengan pembatasan orang-orang yang dapat mengakses informasi tersebut. Dalam hal ini, pengguna juga harus menunjukkan bahwa memang dia adalah pengguna yang sah atau yang berhak menggunakannya. Yang ketiga ada integritas. Integritas ini merupakan aspek yang menekankan bahwa informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi sendiri. Adanya virus, Trojan horse, atau pemakai lain yang mengubah informasi tanpa izin. Sistem informasi perlu menyediakan representasi yang akurat dari sistem fisik yang direpresentasikan. Nah, ini juga ada resiko terhadap keamanan sistem informasi, yaitu mencakup dua hal utama. Yang pertama ada ancaman terhadap keamanan sistem informasi. Ini merupakan sesuatu hal yang dapat terjadi baik dari dalam sistem tersebut maupun dari luar sistem tersebut. Ancaman ini sendiri terbagi lagi dalam beberapa kategori, yaitu ancaman lingkungan, ancaman manusia, dan ancaman alam. Yang kedua ada kelemahan atau adanya lubang keamanan yang terbuka atau biasa disebut vulnerability. Ini suatu kelemahan bisa timbul pada saat menetapkan sebuah prosedur pada alur informasi atau perancangan desain aplikasi informasi yang dilakukan tanpa memperhatikan risiko keamanan yang terjadi. Kelebihannya yaitu di sini yang pertama ada sebagai sarana pengambilan keputusan.
ini berperan sebagai sistem informasi sangatlah penting, karena dengan sistem informasi kita bisa mengetahui dampak ataupun konsekuensi dari suatu keputusan yang nantinya kita ambil dalam kehidupan sehari-hari, baik itu menguntungkan satu pihak maupun kedua belah pihak yang sedang dalam sebuah masalah. Kelebihan yang kedua yaitu sebagai sarana penyedia data. Hal ini berperan sangat penting juga dalam sistem informasi, karena dengan perannya sebagai penyedia data, dia dituntut untuk menyediakan, memfasilitasi, bahkan memberikan data yang bermanfaat untuk penggunanya yang sedang dibicarakan di kalangan masyarakat, entah itu tentang politik, sosial, budaya, ekonomi, bahkan tentang kehidupan artis yang sedang naik daun. Dalam prosesnya memberikan data yang sedang menjadi topik di masyarakat bisa dalam berbagai macam, yaitu misalnya radio, TV, majalah, surat kabar, bahkan bisa saja melalui sosial media yang lagi tren saat ini. Kelebihan yang ketiga yaitu sebagai alat mengontrol data. Ini maksudnya adalah sistem informasi juga sangat penting dalam pengontrol data yang beredar di masyarakat, agar masyarakat ini tidak saja mengikuti arus dan bahkan bisa saja menikmati tanpa memperhatikan efek dari data yang disajikan tersebut. Di sini peran dari sistem informasi itu sendiri berguna untuk jembatan pengontrol yang mana layak beredar di masyarakat dan mana juga yang tidak layak beredar di masyarakat, tapi dengan tetap memperhatikan efek dari data tersebut. Untuk kelemahan atau ancamannya, yaitu di sini merupakan cacat atau kelemahan dari suatu sistem yang mungkin timbul pada saat mendesain, menetapkan prosedur, mengimplementasikan, maupun kelemahan atas sistem kontrol yang ada, sehingga memicu tindakan pelanggaran oleh pelaku yang mencoba menyusup terhadap sistem tersebut. Kelemahan tersebut dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, seperti gangguan atau serangan, yaitu yang pertama untuk mendapatkan akses atau access attacks. Yang kedua untuk melakukan modifikasi atau modification attacks. Yang ketiga untuk menghambat penyediaan layanan atau denial of service attack. Demikian itulah yang bisa saya sampaikan dan yang bisa saya paparkan dari tugas tersebut. Mohon maaf apabila ada kalimat ataupun kata yang salah yang terucap dari mulut saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.